Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi berjudul Sosial dan Budaya. Anggota dari kelompok 4 ada Habibur Rahman Taufik, Muhammad Fatan Alfarizki, Nadia Kiara Nendita, Nailah Maryam, Safira Lestari Al-Qaida, dan Sujiha Mufira. Langsung saja, materi-materinya akan dijelaskan oleh mereka semua. Terima kasih. Apa sih pengertian sosial? Pengertian sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat, hubungan antar manusia, atau sifat kemasyarakatan yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Asal kata dari bahasa Latin socius yang berarti teman atau kawan. Inti pengertian mencakup segala sesuatu yang terjadi dalam interaksi sehari-hari, hubungan sosial, serta sistem nilai dan sebagainya. Contoh aktivitas suka membantu, bermain, menolong sesama, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dalam hal positif. Komponen sosial meliputi kelompok sosial, lembaga sosial, kebudayaan, dan stratifikasi sosial. Pengertian budaya. Apa sih arti dari budaya itu? Budaya adalah keseluruhan atau cara hidup satu kelompok masyarakat yang lahir dari hasil olah pikir manusia yang diwariskan secara turun-temurun. Asal kata dari bahasa Sanskerta budaya, budi atau akal. Wujudnya bisa berupa ide, kepercayaan, tindakan, adat istiadat, hingga upacara, benda, pakaian, bangunan, dan seni. Sifatnya tidak dibawa sejak lahir, harus dipelajari, terus berubah, dinamis, dan menjadi identitas suatu kelompok. Cakupan meliputi bahasa, sistem, agama, pengetahuan, organisasi sosial, hingga teknologi. Dampak positif globalisasi terhadap sosial dan budaya. Nah, di sini ada 6 dampak positif globalisasi terhadap sosial dan budaya. Yang pertama, pertukaran budaya makin luas. Masyarakat bisa mengenal budaya lain seperti musik, tarian, pakaian, ataupun makanan. Sehingga wawasan budaya bertambah dan gak gampang berpikiran sempit. Yang kedua, meningkatkan sikap toleransi. Karena sering berinteraksi dengan orang dari latar yang berbeda, masyarakat jadi lebih menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi. Media sosial dan internet memudahkan komunikasi antar individu dan kelompok dari berbagai negara tanpa batas jarak dan waktu. Yang keempat, perubahan pola pikir jadi lebih modern. Masyarakat lebih terbuka terhadap ide baru, inovasi, serta nilai-nilai positif seperti disiplin, kerja keras, dan menghargai waktu. Yang kelima, pelestarian budaya lewat media global. Budaya lokal bisa dikenal dunia melalui internet, film, bahkan media sosial. Contohnya batik, wayang, dan tarian daerah. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan dan kreativitas. Akses informasi global mendorong masyarakat untuk belajar hal baru dan lebih kreatif dalam berkarya. Dampak negatif globalisasi terhadap sosial dan budaya. Nah, jadi yang pertama itu ada lunturnya nilai budaya lokal atau westernisasi. Arus informasi yang didominasi oleh budaya barat seringkali membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih bangga meniru gaya kehidupan di luar. Gaya hidup, perubahan cara berpakaian, pergaulan bebas, dan gaya bicara yang kebarat-baratan. Bahasa, penggunaan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan karena dianggap tidak keren atau tidak praktis. Yang kedua, ada konsumerisme dan hedonisme. Globalisasi membawa kemudahan akses terhadap barang-barang dari seluruh dunia. Hal ini memicu perilaku konsumerisme, yaitu keinginan untuk membeli barang bukan karena butuh, melainkan demi status sosial dan hedonisme. Yang ketiga, ada individualisme yang meningkat. Teknologi digital memang mendekatkan yang jauh, tetapi sering juga menjauhkan yang dekat. Masyarakat cenderung menjadi lebih individualis dan kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Memudarnya semangat gotong royong. Interaksi tatap muka yang berkurang karena tergantikan oleh layar digital.
Yang keempat, ada kesenjangan ekonomi. Globalisasi menguntungkan mereka yang memiliki modal dan pendidikan tinggi. Namun, bagi masyarakat yang tidak mampu bersaing, globalisasi justru memperlebar jurang pemisah antar si kaya dan si miskin, yang memicu kecemburuan sosial. Yang kelima, ada komodifikasi budaya. Seringkali unsur-unsur budaya seperti tarian atau upacara adat dijadikan sekedar komoditas dagang demi kepentingan pariwisata. Nilai sakral dari budaya tersebut perlahan hilang dan hanya menjadi tontonan komersil. Solusi mengatasi globalisasi terhadap sosial dan budaya, yang pertama menjaga dan melestarikan budaya lokal seperti mengikuti acara adat, mempelajari tarian daerah ataupun bahasa daerah, tidak malu pakai produk atau pakaian khas Indonesia. Yang kedua, menyaring budaya asing, tolak yang negatif atau pergaulan bebas dan gaya hidup berlebihan. Ambil yang positif, disiplin, kerja keras, dan tepat waktu. Yang ketiga, memperkuat pendidikan karakter seperti sopan santun, toleransi, gotong royong, dan menghargai orang lain. Yang keempat, menggunakan teknologi secara bijak. Gunakan buat belajar dan hal positif. Jangan gampang percaya berita hoax. Batasi penggunaan supaya tidak kecanduan. Yang kelima, menanamkan rasa nasionalisme seperti menghargai jasa pahlawan, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, cinta produk dalam negeri. Kesimpulannya adalah globalisasi adalah tantangan sekaligus peluang bagi tatanan sosial dan budaya kita. Di satu sisi, ia membawa kemajuan melalui modernisasi pola pikir, toleransi, dan kemudahan teknologi. Namun, di sisi lain berisiko mengikis jati diri bangsa melalui gaya hidup individualis dan westernisasi. Kunci menghadapi fenomena ini adalah dengan menjadi masyarakat yang selektif. Kita harus mampu menyerap kemajuan global tanpa kehilangan akar budaya lokal, yakni dengan memperkuat pendidikan karakter, mencintai produk dalam negeri, serta menggunakan teknologi secara bijak untuk melestarikan tradisi di mata dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.